Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, sebagian orang beranggapan bahwa tasawuf yang menganjurkan seseorang untuk bersikap zuhud sebagai sumber dari kemunduran Islam, terutama secara ekonomi. Tudingan ini tak hanya keluar dari orang-orang di luar Islam, tapi juga para pemikir terpandang Muslim masa kini. Zuhud dimaknai sebagai sikap menjauhi dari dunia, terasing dari keramaian, terbelakang, dan tak selaras dengan gaya hidup modern. Benarkah demikian? Dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Ayat di atas dengan jelas menegaskan bahwa Islam memerintahkan seseorang untuk mencurahkan segala pikiran dan tenaga demi kesuksesan kehidupan akhirat. Namun di sisi lain juga melarang seseorang untuk mengabaikan sama sekali urusan dunia, termasuk mencari harta. Perhatian terhadap perkara dunia dan akhirat ini menunjukkan proporsional Islam. Ia tak menekan pemeluknya hanya mempedulikan akhirat sehingga kehidupan dunia mereka terpuruk. Juga tak menganjurkan mereka melulu terfokus pada dunia yang fana sehingga kehilangan tujuan hakiki sebagai seorang hamba. Penilaian bahwa zuhud adalah sumber kemiskinan dan keterbelakangan sesungguhnya terletak pada cara memaknai istilah zuhud itu sendiri. Zuhud dalam pengertian yang sebenarnya adalah bukan anjuran untuk lepas dari aktivitas duniawi karena zuhud memang berurusan dengan hati. Zuhud juga bukan berarti meninggalkan pekerjaan dan usaha mencari harta, karena zuhud lebih fokus pada bagaimana sikap batin kita terhadap harta. Islam adalah agama fitrah, artinya segenap ketentuannya tak akan mengingkari sifat alami manusia. Islam memahami karakter dasar manusia yang membutuhkan harta, karenanya dihalalkan bagi mereka bekerja dan mencari harta. Islam tidak melarang seorang hamba untuk menjadi orang kaya asalkan diraih dengan cara benar. Rasulullah sendiri adalah saudagar yang sukses. Para sahabat di zaman beliau juga tak sedikit yang berlimpah harta. Dengan harta, umat Islam justru lebih mudah untuk bersedekah kepada saudaranya. Dengan kekayaan, umat Islam juga cenderung lebih gampang mengatasi permasalahan dunianya. Bekerja merupakan kegiatan penting untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia. Dengan wasilah bekerja, aneka kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi dan siklus kehidupan pun bisa berjalan dengan normal. Selain itu, bekerja pun bisa bernilai ibadah jika memiliki tujuan atau niat yang baik, misalnya untuk menafkahi keluarga. Islam tidak melarang umatnya untuk bekerja. Adapun yang dilarang adalah hubud dunia atau mencintai dunia. Masalah hubud dunia sendiri tidak bisa diukur dengan materi karena hubud dunia masih masuk kategori penyakit hati yang sulit dideteksi dengan pandangan lahir. Hubud dunia atau cinta dunia merupakan salah satu penyakit hati. Selama ini hubud dunia selalu diidentikan dengan orang kaya, sementara orang miskin dianggap tidak terkena penyakit ini. Karena sifatnya penyakit hati, maka sifat ini bisa menghinggapi siapa saja, baik orang kaya maupun mereka yang miskin. Kisah Syekh Abu Hassal As-Sadili, salah satu waliullah yang memiliki harta banyak tetapi tidak cinta dunia. Hartanya digunakan untuk jalan agama. Hasan Asy-Syadili merupakan ulama yang lahir di Tunisia dan meninggal di Mesir. Karyanya yang masih diamalkan oleh banyak warga NU adalah Hizib Nasar. Ia memiliki murid sekitar 6.000 yang semuanya ditanggung kebutuhan hidupnya. Gaya hidup Syekh Hasan Asy-Syadili juga sangat mewah untuk ukuran waktu itu.
Ia selalu berganti pakaian baru setiap hari, memakai minyak wangi mahal, dan mengendarai kereta yang ditarik 2 ekor kuda besar. Suatu hari ada santri dari Tunisia yang akan bersilaturahmi dengannya. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah di Mesir dan terkejutlah ia ketika melihat rumah Syekh Hasan yang besar dan gaya hidupnya yang mewah. Pembantunya saja 16 orang. Tidak sesuai dengan gambarannya sebagai seorang wali yang menjalani hidup sederhana apa adanya. Wali kok hidupnya mewah banget? Begitulah pikirnya dalam hati. Akhirnya tujuannya untuk bertemu dengan Syekh Hasan Asyadili tercapai. Dalam dialog, Syekh Hasan berpesan kepadanya, "Sampaikan kepada gurumu, sampai kapan hubud dunia terus?" Ia terkejut dengan perkataan tersebut karena gurunya tidak memiliki harta sama sekali. Bantal saja tidak punya, sementara Syekh Hasan bergaya hidup mewah. Akhirnya setelah hajatan untuk bertemu dengan ulama besar tersebut terpenuhi, ia kembali ke Tunisia. Sesampai di rumah, ia ditanyai oleh gurunya, ada pesan apa dari Syekh Hasan kepadanya? Pertama, si santri tidak mengaku, tetapi setelah didesak terus, disampaikan pesan yang dikatakan oleh Syekh Hasan tersebut, sampai kapan gurunya hubud dunia. Mendengar pesan tersebut, gurunya langsung menangis. Benar apa yang dikatakan Syekh Hasan Asyadili. Dia kaya, banyak harta, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, tetapi dunia tidak pernah dipikiri. Tidak masuk hatinya, saya ini miskin, tetapi yang dipikiri dunia terus. Wali lain yang memiliki harta banyak adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masyarakat. Salah satu sumbangannya kepada masyarakat yang sekarang masih terlihat adalah sebidang tanah wakaf di Mesir yang sekarang menjadi sebuah kawasan hunian bagi kelompok fakir miskin. Kiai Said mengingatkan pentingnya muslim kuat dalam segala hal, mulai ilmu, harta, kesehatan, kebudayaan, dan lainnya. Ia menunjukkan sebuah desa di Pemalang yang semua penduduknya pindah agama karena kemiskinan. Nama-nama penduduk solihin, Ahmad, Dullah, dan lainnya menunjukkan mereka berasal dari keluarga Islam, tetapi pindah karena kelaparan dan kemiskinan. Kita harus kuat dalam segala hal. Kita pintar, beradab, dan berbudaya. Allah tidak ridho jika melihat umat Islam miskin dan bodoh. Orang yang rajin bekerja belum tentu hatinya hubud dunia. Rasulullah sendiri pernah menegaskan tentang pentingnya bekerja. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dikisahkan, suatu pagi Rasulullah sedang duduk bersama beberapa sahabat. Tidak lama kemudian, melintas seorang pemuda gagah yang terlihat prima. Dari atribut dan pakaian yang digunakan, diketahui pemuda itu akan pergi bekerja. Alangkah baiknya jika pemuda yang masih memiliki energi dan stamina kuat itu dipakai untuk berjihad di jalan Allah fisabilillah, ucap sahabat. Mendengar hal itu, Rasulullah pun langsung menegur dan meluruskan pemikiran sahabat tersebut. Jangan berkata seperti itu, wahai sahabat. Andai saja seseorang itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, sehingga tidak sempat meminta-minta kepada orang lain, maka sesungguhnya ia sedang berjalan di jalan Allah, jelas Rasulullah. Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, andai saja seseorang itu bekerja untuk kedua orang tuanya, keluarga atau keturunannya, sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi, tidak sampai meminta-minta kepada orang lain, maka dia juga sedang berjalan di jalan Allah. Namun, jika seseorang bekerja untuk membanggakan diri dan hanya untuk mengumpulkan harta, maka pemuda tersebut sedang berada fisabilis syaiton, jalan setan, terang Rasulullah. Dengan demikian, bekerja bisa bernilai ibadah fisabilillah ketika tujuannya adalah untuk kemandirian ekonomi pribadi dan keluarga. Dalam konteks lebih besar lagi, untuk kemandirian kelompok, organisasi bangsa, dan negara, sehingga tidak bergantung pada pemberian dari orang atau pihak lain. Sebaiknya, bekerja juga bisa bernilai maksiat
jika tujuan bekerja untuk menyombongkan diri atau bertujuan untuk takatsur, yaitu memperbanyak harta supaya mendapatkan kesenangan duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.